Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang sudah di luar kepala kita ya, di mana baginda Nabi alaihi wasallam sabda apa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan atas dasar iman, dia tahu, yakin ini adalah perintah Allah, wa ihtisaban, ditambah dengan mengharap pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dia akan diampunkan dosanya dari dosa-dosa yang telah lalu. Jadi salah satu penggugur dan penghapus dosa itu adalah mengerjakan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أعزكم الله حاضرين kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbuna Azza wa Jalla, yang mana kembali di petang hari ini kita diizinkan untuk bertemu, dan tentunya semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla menjadikan pertemuan kita, duduk dan hadirnya kita di majelis ini dicatat sebagai pemberat timbangan kebaikan bagi kita sekalian, sekaligus penggugur dan penghapus dosa serta kesalahan kita. Amin Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwasannya waktu tersisa beberapa hari ke depan kita berada di bulan Sya'ban, yang artinya sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang sangat kita rindukan dan kita nantikan, bulan yang di dalamnya begitu banyak keutamaan, itu bulan Ramadan. Semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla mempertemukan kita bertemu dengan Ramadan dalam kondisi kita sehat walafiat, lapang, mudah, dan dibantu olehnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu penting, walaupun ini pembahasan bukan pembahasan baru, namun karena Ramadan itu amaliyah yang sifatnya tahunan, ya, jadi perlu untuk selalu kita memurajaah atau mengingat kembali, mereview tentang masalah ini, karena di antara bekal-bekal yang penting untuk kita bawa bertemu dengan Ramadan adalah apa? Ilmu, supaya ibadah kita ya menghadirkan dan mendatangkan apa? Kebaikan, supaya ibadah kita jadi sempurna sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam rangka itu kita sama-sama duduk di sini, ya, sama-sama belajar mengingat materi yang sudah mungkin beberapa kali didapatkan oleh kita sekalian. Baik, yang pertama hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebelum memasuki pembahasan detail tentang Ramadan, tentu kita harus mengenal dan mengetahui pijakan hukum dalam mengamalkan atau melaksanakan puasa Ramadan tersebut, ya. Bahwasannya puasa Ramadan tidak kita ragukan lagi hukumnya apa? Wajib, fardu ain atas setiap muslim. Shaum Ramadan ruknun min arkanil Islam. Ya, bahkan dia termasuk di antara salah satu dari rukun-rukun Islam. Ini sudah jelas ya, masuk kategori rukun, pilar dalam agama kita, sudah barang tentu itu adalah perkara yang wajib, perkara yang utama. Allah Rabbuna Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an itu adalah hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelas bagi petunjuk tersebut, wal furqan, dan juga pembeda. Faman syahida minkum syahra, maka barang siapa di antara kalian bertemu dengan bulan itu, falyasumhu, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Ya, wajib bagi dia untuk berpuasa. Dalam hadis Abdullah bin Umar disebutkan, bunyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, 5 pilar yang kita kenal dengan sebutan rukun Islam. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Yaitu yang pertama, persaksian bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah dan diibadahi dengan benar selain daripada Allah, dan juga persaksian bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, iqamus shalah, mengerjakan salat, wa ita'uz zakah, menunaikan zakat, wa hajjul bait, menunaikan haji, dan terakhir saumu Ramadan. Ini salah satu riwayat dari Abdullah bin Umar ya, yang menegaskan saum Ramadan ada dalam rangkaian rukun-rukun Islam. Lalu keutamaannya apa yang bisa didapat oleh seseorang ketika dia mengerjakan bulan Ramadan? Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang sudah di luar kepala kita ya, di mana baginda Nabi alaihi wasallam sabda apa? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan atas dasar iman, dia tahu, yakin ini adalah perintah Allah, wa ihtisaban, ditambah dengan mengharap pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dia akan diampunkan dosanya dari dosa-dosa yang telah lalu. Jadi salah satu penggugur dan penghapus dosa itu adalah mengerjakan puasa Ramadan. Ya Allah, ini keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat besar. Kalaulah keutamaan Ramadan itu hanya menggugurkan dosa saja cukup itu, maka itu sudah lebih dari cukup bagi kita. Karena siapa di antara kita yang tidak berhajat dan tidak membutuhkan sarana penghapus dosa ya? Ditambah dengan puasa Ramadan, di samping dia penggugur dosa, dia pun ada keutamaan yang begitu banyak. Misalnya dalam hadis Abu Hurairah yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Rabbul Azza wa Jalla berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, semua amal anak Adam itu bagi dia kecuali siyam, fa innahu li, puasa itu punya saya, milik saya. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang langsung akan membayar. Bayangkan Pak, yang berjanji untuk membayar ini siapa? Allah Taala. Makanya ya, ini punya peluang potensi besar, manakala puasanya baik, Allah akan membayar dengan bayaran yang ghairi hisab, tanpa apa? Unlimited gitu ya, tanpa batasan. Namun manakala puasanya rusak, maka ya jangan berharap ya untuk kemudian mendapatkan balasan yang besar. Baik. Selanjutnya, kapan bulan Ramadan itu atau puasa Ramadan itu dimulai? Kapan puasa Ramadan itu dimulai? Penetapan bulan Ramadan ya, ini berdasarkan ru'yah. Apa itu ru'yah, Pak? Melihat hilal. Ya, berdasarkan melihat hilal. Wujubu ya siyam Ramadan bi ru'yatil hilal. Wajibnya puasa Ramadan itu dengan cara melihat hilal. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasul alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi. Ya, berpuasalah kalian sesuai dengan ru'yah kalian. Ketika kalian melihat hilal, maka dilihat hilal, maka setelah itu dia berpuasa. Kalau sudah masuk hilal bulan Ramadan, maka berarti dia sudah punya kewajiban untuk berpuasa. Gitu ya. Demikian pula ketika berbuka atau masuk bulan Syawal, itu pun li ru'yatihi, atas dasar ru'yah, dia melihat hilal. Fa in ghumiya 'alaikumus syahr. Ya, kalau ternyata
sulit untuk melihat hilal karena mungkin mendung, karena mungkin banyak hal faktor alam yang tidak menyebabkan dia tidak bisa melihat hilal, maka dengan cara apa? Digenapkan bulan Sya'bannya menjadi 30 hari. Ya. 30 hari. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, ini dimulainya penetapan bulan Ramadan dengan cara melihat hilal. Ya. Jadi kita tunggu bagaimana ketetapan dari Amir kapan mulainya puasa Ramadan. Karena salah satu dari amalan yang sifatnya jama'i adalah puasa, dan Ramadan, Idul Fitr, Idul Adha itu diantara puasa-puasa yang amalan-amalan sifatnya jama'i, tidak bisa dikerjakan hanya satu orang, sekelompok orang, tidak. Sifatnya jama'i. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, as-shaumu yauma tasumu wal fitru yauma tuftiru. Puasa itu adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Demikian pula Idul Fitr adalah hari di mana kalian semua berbuka. Jadi di sini mengindikasikan amalan puasa dan amalan Idul Fitr adalah amalan yang sifatnya berjamaah, tidak bisa seorang. Jadi puasa harus bersama-sama. Yauma tasumun, hari di mana kalian berpuasa. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan personal. Orang yang wajib berpuasa itu siapa saja, Pak? Orang yang dibebankan kepadanya kewajiban berpuasa itu siapa? Masya Allah. Ajma'al ulama ala annahu yajibu shaum 'alal muslim al-'aqil al-baligh as-sahih al-muqim. Ijma' para ulama nih, kesepakatan para ulama bahwasannya yang wajib berpuasa pertama muslim. Yang kedua aqil, berakal. Muslim berakal. Baligh, dia sudah sampai usia baligh. Sahih, sehat orangnya, fisiknya sehat. Al-muqim, tidak dalam kondisi sedang perjalanan jauh. Muqim, bukan seorang musafir. Dan ditambah untuk perempuan syaratnya apa? Thahirah minal haid wan nifas. Kalau bagi perempuan ada tambahan syarat, yaitu apa? Suci dari haid dan nifas. Saya ulangi, pertama tadi apa syaratnya? Muslim, berakal, kemudian baligh, kemudian sehat dan mukim. Jadi ada 5 kategori seorang itu wajib berpuasa. Kalau perempuan tambah 1, yaitu suci haid dan nifas. Ini adalah indikator seseorang yang wajib bagi dia untuk berpuasa. Kalau tanggal salah satunya berarti bagaimana? Muslim, berakal, baligh, tapi nggak sehat. Berarti karena syarat-syaratnya tanggal gugur, maka berarti gugur juga kewajibannya. Kalau dia sakit, maka di waktu itu dia tidak perlu berpuasa dan harus diganti di hari yang lain. Jadi kelima syarat ini ada pada seseorang yang wajib padanya berpuasa. Baik, selanjutnya, bagaimana seseorang yang sakit atau seorang yang safar? Bagi seorang yang sakit atau seorang yang safar, apa yang harus dilakukan ketika dia menghadapi puasa Ramadan? Bagaimana, Pak? In lam yajid al-marid al-wal musafir masyaqqah bisaum fa saumu afdal. Ini perlu dicamkan terkadang kan, ketika saum tidak menutup kemungkinan di antara kita ada yang safar ya. Entah perjalanan dinas, entah mungkin pulang kampung, gitu ya. Pasti ada yang safar di antara kita kalau ketemu bulan Ramadan. Nah, bagaimana ketika seseorang safar? In lam yajid al-marid wal musafir masyaqqah, kalau seorang yang sakit dan seorang yang safar itu tidak mendapati padanya kesulitan dalam
untuk dia mengerjakan berpuasa, artinya kalau dia berpuasa, ya nggak masalah dengan sakit dan safarnya, gitu ya. Sebaliknya, kalau ternyata dengan safar dan sakitnya berat untuk dia berpuasa, nah itu lain hal. Nah ini pembahasannya, kalau seseorang yang sakit atau safar, bagi dia tidak mendapatkan kesulitan, tidak berat bagi dia untuk berpuasa, maka pada waktu itu as-shaumu afdhal, puasa bagi dia itu lebih utama, gitu ya. Jadi puasa bagi seorang yang sakit atau musafir, kalau sakit dan safar ini itu tidak memberatkan bagi dia untuk berpuasa, maka lanjutkan puasanya. Lanjutkan puasanya. Gitu ya. Namun sebaliknya, kalau ternyata dengan safar dan sakitnya itu dia sulit untuk berpuasa, ya, sulit secara fisik, berat untuk dia lanjut puasa. Ya, entah karena alasan sedang safar atau entah karena alasan apa? Sakit, maka pada waktu itu al-fitru afdal. Berbuka bagi dia lebih utama. Jadi tidak memaksakan diri. Jangan paksakan. Jangan memaksakan dan memberatkan diri. Allah sangat sayang sama kita. Sangat sayang sama kita. Jangan sampai mencelakakan diri kita. Ya. Sekali lagi kondisinya seperti itu. Dan hal itu pernah terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wadhahu, di mana kata beliau, "Kunna nazum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami dahulu pernah berperang safar, berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Faminna shaim wa minal muftir, di antara kami ada yang masih melanjutkan puasa dan di antara kami juga ada yang berbuka, gitu ya. Ada di antara kami yang masih melanjutkan puasa, namun di antara kami juga ada yang berbuka. Namun catatannya di sini, dan ini harus menjadi patokan bagi kita, bahwasannya orang yang melanjutkan puasa, ya, tidak mencela siapa? Mereka orang yang berbuka dan sebaliknya, ya, dan sebaliknya. Jadi ini diukur kepada kemampuan diri masing-masing, ya, kemampuan diri masing-masing. Begitu. Ini adalah seseorang yang didapati padanya kesulitan untuk berpuasa karena alasan sakit atau safar, maka bagi dia afdal untuk berbuka. Gitu ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Bagaimana kalau sakitnya, kalau tadi kan sakit yang masih ada harapan sembuh di lain hari, gitu ya. Dan ini bagaimana kalau kondisi sakitnya kronis? Kayaknya sulit diharapkan kesembuhan. Atau yang semisal dengan itu, misalnya orang yang sudah sepuh, lanjut usia, gitu ya. Kayaknya sulit kalau dia tidak berpuasa tahun ini. Untuk dibayar di hari kemudian agak berat. Nah, bagaimana dengan puasa seperti itu? Ma yajibu 'ala syekh al-kabir wal mar'ah al-ajuz, ya, wal marid alladhi yurja bara'uhu. Tidak wajib bagi seorang yang sudah sepuh, sudah lanjut usia, baik itu laki-laki maupun perempuan yang sudah sepuh lanjut usia, dan orang yang sakit, yang sakitnya la yurja bara'uhu, yang tidak, kayaknya sulit deh kalau diprediksi secara kedokteran, gitu ya, secara ilmiah diprediksi dia sembuh. Nah, orang yang seperti ini tidak wajib bagi dia untuk apa? Berpuasa. Tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Dan hal ini disebutkan, ya, dalam firman Allah Tabaraka wa taala dalam surah Al-Baqarah 184. Surah Al-Baqarah 128-84. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi mereka lah yang sulit untuk apa? Melanjutkan berpuasa, bagi dia diganti dengan fidyah.
Diganti dengan apa? Fidyah. Yaitu apa? Ta'amu miskin. Memberi makan atas satu harinya tidak berpuasa itu satu orang miskin. Sekali miskin, sekali makan ya. Jadi kalau 30 hari atau satu bulan tuh, satu bulan dia tidak berpuasa. Satu bulan dia tidak berpuasa, maka berarti dia mengganti berapa? 30 kali makan. 30 kali makan. Diberikan kepada siapa? Orang miskin. Diberikan kepada mereka orang miskin, orang yang statusnya, kondisinya miskin. Gimana Bapak? Ada yang bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak? Oh, Allah. Ya. Ya. Oh, Masya Allah. Nanti kita lanjut Pak ya. Ada pembahasan setelah ini tentang sahur. Barakallahu fikum. Syukran atas pertanyaan. Nanti kita ada pembahasan setelah ini untuk sahur. Baik, itu untuk kondisi orang yang kondisi kesehatannya sulit diharapkan sembuhnya atau seorang yang lanjut usia, Maka pada waktu itu dia tidak wajib bagi dia untuk tetap berpuasa. Dan itu pernah terjadi di zaman Rasul. Ada para sahabat ya, yang mereka karena lanjut usianya ya, karena sudah sepuh, maka mereka tidak berpuasa, digantikan dengan apa? Dengan fidyah. Baik, jadi fidyah itu bisa diberikan kepada, kalau 30 berarti bisa ke 30 orang, atau bisa ya sekali makan, sekali bayar bisa 30 hari, atau bisa dicicil. Tergantung dari kemampuan. Jadi bisa sekaligus 1 bulan, atau kalau tidak sanggup 1 bulan ya, tergantung kemudahan kita berapa kali bayar gitu ya. Tergantung dari kemampuan. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan rukun-rukun puasa. Rukun-rukun puasa. Arkanus saum, rukun puasa. Namanya rukun berarti apa Pak? Kalau dikatakan rukun, sesuatu yang harus ada, itu namanya rukun. Sesuatu yang harus ada, yang harus tertunaikan, itu namanya rukun. Kalau tanggal rukunnya berarti tidak sah amalannya. Dalam hal ini puasa, tidak sah puasa. Ya. Jadi dikatakan rukun adalah sesuatu yang harus ada dan harus dikerjakan. Itu namanya rukun. Rukun puasa yang pertama, niat puasa. Niat untuk berpuasa. Berbeda antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib, maka bagi dia wajib untuk meniatkan dalam setiap malamnya. Ya, jadi tidak bisa dijamak dalam satu hari di awal malam bulan tanggal 1 ya. Saya niat berpuasa 1 bulan, enggak begitu. Ya, tidak bisa digabungkan dalam satu, tapi setiap malamnya harus tersendiri. Ya. Setiap malamnya harus tersendiri. Ini amalan atau rukun yang pertama. Ya, rukun yang pertama dia wajib niat. Wajib niat dalam setiap malamnya. Batasannya sampai dengan sebelum fajar. Ya, sampai dengan sebelum fajar. Itu bagi seseorang yang hendak berpuasa, yang akan berpuasa, maka wajib padanya untuk niat. Ya. Niat untuk mengerjakan amal puasa di pagi hari atau di esok hari. Diniatkan dalam diri bahwasannya saya akan mengerjakan puasa di esok hari. Puasa wajibnya. Adapun puasa sunnah, maka tidak mengapa niatnya sudah berlalu di pertengahan hari misalnya. Dengan catatan sedari awal hari, sedari sholat subuh ya, sedari fajar, ia belum makan atau minum apa. Ya, bangun tidur, masuk sholat subuh, dia belum makan apapun, belum minum apapun.
Bisa jadi mungkin karena nggak ada yang dimakan, nggak ada yang bisa dimakan, nggak ada yang bisa diminum. Sampai waktu zuhur tuh. Pada waktu itu dia bisa meniat, oh, kalau itu saya puasa aja deh hari ini. Itu tidak mengapa. Kalau puasa sunnah, sebagaimana Nabi SAW biasa mengerjakan seperti itu. Ketika berpuasa di hari-hari Ramadan, di hari-hari seluruh di luar Ramadan, ketika tidak dapat di makanan, ya maka beliau Rasulullah meniatkan untuk berpuasa di hari tersebut. Ya, itu bedanya antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Ya, kalau puasa wajib jadi niatnya harus di malam maksimal sampai menjelang waktu sholat subuh. Niatkan dalam diri bahwasanya saya akan berpuasa. Ya. Yang kedua al-imsak. Apa itu imsak? Menahan diri. Imsak dari apa? Imsak yang dimaksud di sini bukan waktu 10 menit sebelum subuh. Imsak yang dimaksud adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Anil mufattirat, dari segala bentuk yang membatalkan. Ya, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Satu hari full dia wajib menahan diri dari segala bentuk yang membatalkan puasa. Ini rukun puasa. Ya. Jadi dikatakan rukun. Pertama niat, yang kedua apa? Menahan diri. Ya, menahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Misal apa saja, Pak? Baik, pembatal puasa berikutnya, poin selanjutnya. Tadi rukun, nah sekarang kita masuk ke pembatal puasa. Baik, apa saja sih pembatal puasa itu? Yang pertama, al-aklu, dan yang kedua, syurbu. Makan dan minum, ya, makan dan minum amdan, dengan sengaja. Ini pembatal puasa. Makan dan minum dengan sengaja, maka batalah puasanya. Ya. Bagaimana kalau makan dan minum yang nggak sengaja? Nggak sengaja makan dan minum. Bisa di awal-awal ya, kalau udah masuk ke 15 harian ke sana. Kayaknya kalau lupa mustahil ya. Nah, kalau awal-awal puasa mungkin, hari pertama kedua masih mungkin lupa. Amdan itu sengaja, makan dan minum sengaja. Kalau lupa, nah, maka pada waktu itu berarti tidak masuk kategori man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba fal yutimmu shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Barang siapa yang lupa, dia makan, dia minum padahal dia sedang berpuasa, fal yutimma maka wajib bagi dia untuk menyempurnakan puasa, lanjut puasa. Ya, tidak perlu dibatalkan tapi lanjutkan puasanya, karena sejatinya itu adalah hal yang di luar kesadaran. Namanya lupa ya, mau gimana lagi? Namanya lupa mau gimana lagi? Ya. Jadi pembatal pertama dan kedua, makan dan minum dengan sengaja. Berarti dalam kondisi sadar. Yang ketiga adalah al-qayyu amdan, yaitu apa? Muntah dengan sengaja. Muntahnya sengaja. Kalau muntah nggak sengaja berarti tidak masuk kategori. Muntah sengaja gimana Pak contohnya? Nah, dengan berupaya mungkin memasukkan tangan atau memasukkan sesuatu ke mulutnya sehingga memancing dia untuk mengeluarkan, mohon maaf, isi perutnya, maka pada waktu itu dia telah membatalkan puasa. Ya. Seperti itu. Dan kalau sengaja seperti ini, batal dengan sengaja seperti itu, fala qada alaihi, sejatinya enggak ada kewajiban qada bagi dia karena sudah dosa besar. Ya. Kalau sudah sengaja membatalkan puasa, waliyadzubillah, berarti sudah maksiat, maka pada asalnya fala qada alaihi, enggak ada kewajiban qada bagi dia. Waliyadzubillah, karena sudah dosa besar. Ya. Jadi rugi. Sangat rugi. Satu hari nggak berpuasa itu mau diganti dengan 1000 tahun puasa pun nggak akan terbayarkan. Rugi nggak berpuasa itu dengan sengaja ya.
Waliyadzubillah, semoga menjaga dan melindungi kita, keluarga kita semuanya dari hal seperti itu. Baik. Jadi yang ketiga tadi apa? Memuntahkan isi perut dengan sengaja. Yang selanjutnya, yang keempat haid, yang kelima nifas. Ini jelas ya, karena termasuk di antara syarat-syarat seseorang wajib puasa adalah bersih dari haid dan nifas. Berarti kalau ada padanya haid dan nifas berarti batallah puasa. Selanjutnya yang keenam, sebut Pak ini materinya. Mudah-mudahan cukup ya, waktunya banyak. Yang keenam, pembatal puasa yang keenam adalah al-jima'. Itu apa? Berhubungan badan ya di siang hari Ramadan. Waliyadzubillah. Ini hati-hati. Tajibu bihi al-kafarah. Dan ini yang seperti ini wajib bagi dia untuk bayar kafarah. Ini bayar kafarah wajib bagi dia. Apa kafarahnya, Pak? Apa kafarah seseorang yang batal gara-gara jima di siang hari Ramadan? Iya, wajib bagi dia untuk apa? Apa? Pura-pura sih, Pak. Pura-pura nggak hafal nih, Pak. Gimana? Ya. Wajib bagi dia untuk apa? Ya, wajib bagi dia untuk menggantinya dengan apa? Dengan ya, wajib bagi dia untuk apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut, 1 bulan aja lewat ya. 2 bulan berturut-turut, nggak boleh berhenti, nggak boleh terputus tengah jalan. Ya, nggak boleh putus tengah jalan. Yang pertama sejatinya memerdekakan budak, namun karena budak sekarang kan udah gak ada ya, maka langsung ke apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, maka wajib bagi dia mengganti dengan atau kafarahnya apa? Memberi makan 60 orang miskin, sittina miskina. Ya, wajib bagi dia untuk apa? Memberi makan 60 orang miskin. Nah, ini makanya hati-hati kalau Ramadan itu. Ya, karena kafarahnya berat. Selanjutnya, adab-adab puasa. Nah, ini yang tadi ditanyakan oleh penanya tadi oleh Bapak ya. Adab-adab puasa. Berarti dinamakan adab, dia di luar dari rukun dan syarat. Ya, di luar dari rukun dan syarat. Kalau rukun harus ada. Gitu ya. Kalau rukun harus ada, syarat harus ada. Nah, ini adab-adab berarti di luar kategori rukun dan syarat. Ada puasa yang pertama apa? Sahur. Yang pertama adabnya sahur. Ya, jangan disepelekan sahur itu. Ya, ada keberkahan padanya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah, kata Nabi alaihi wasallam. Makan sahurlah kalian, karena dalam makanan sahur itu ada keberkahan. Jadi jangan disepelekan sahur itu. Biasanya perempuan ya mudah menyepelekan sahur. Sahur ini jangan disepelekan, karena termasuk diantara adab-adab. Yang kedua ada keberkahan, kata Nabi. Dan perlu dicatat dan dicamkan dengan seksama, yang namanya sahur tidak mesti dengan apa? Tidak mesti dengan makanan berat. Dikatakan sahur itu nggak mesti harus nasi, soto, tongseng, nggak mesti begitu. Sahur itu nggak mesti makanan berat, Pak. Nggak mesti harus nasi, nggak mesti. Ya, nggak mesti harus nasi. Bahkan terkadang kalau makanan berat itu dampaknya berat ya setelah sholat subuhnya. Mata tuh jadi berat. Setelah sholat subuh itu mata jadi berat. Kalau makannya berat. Cuma kalau sahur itu saran saya makannya secukupnya, Pak. Saya cukupnya 2 piring, Pak. Secukupnya. Pokoknya secukupnya aja makan. Secukupnya. Karena kalau lebih daripada itu berat dampaknya. Setelah sholat subuh tuh waduh, mata tuh kayaknya
sulit dikondisikan. Gara-gara apa? Dampak dari sahurnya yang terlalu banyak. Secukupnya aja. Ya, sahur itu Nabi SAW biasa beliau mengejak memakan sahur itu ya beberapa butir kurma, 3 butir kurma sama air, ya, selesai. Itu lebih ringan ya, lebih ringan. Coba silakan dicoba. Mungkin awal-awal agak berat, tapi kesananya ringan. Jadi ringan. Ya. Air minum, air putih, sama kurma. Beberapa butir ya, bukan sekilo kurmanya. Kalau sekilo lain hal. Sekali makan sekilo kurmanya. Beberapa butir. Dicoba, itu lebih ringan, lebih ringan. Tidak berat nanti setelah sholat subuh, lebih ringan. Ya, itu jadi makan sahur itu tadi ya minimal dengan apa? Air putih minimal. Dikatakan sahur itu minimal itu, tidak mesti makanan berat sekali lagi. Tidak mesti makanan berat. Dan jarak sahur dengan sholat subuh itu diupayakan jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Jangan sholat subuhnya misal 4:30, sahurnya jam 2. Oh jangan. Sahurnya jam 3, jangan. Ya. Jangan terlalu jauh jarak sahur. Karena itu juga yang nanti akan menjadi tantangan tuh setelah sahur, misalnya sahurnya jam 2 ngantuk, wah tidur lagi, bablas. Melek-melek bangun jam 7. Pas sholat subuhnya kelewat. Ya, jangan begitu. Jarak antara sahur dengan sholat itu Nabi SAW biasa beliau kerjakan. Jaraknya adalah qadru khamsina ayat. Sejarak kalau baca Al-Quran itu 50 ayat. Kalau baca Al-Quran itu 50 ayat. Ya, itu kata sahabat ya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan kalau Nabi SAW sahur itu biasa ya jarak antara makan sahur beliau dengan sholat subuh itu setara dengan kalau baca Al-Quran 50 ayat. Ya, kurang lebih antara 15 menitan lah atau 20 menit itu sudah cukup. 15 menit atau 20 menit atau bahkan mungkin bisa jadi kurang dari itu. Artinya jaraknya sekali lagi jangan terlalu jauh antara sahur kita dengan sholat subuh. Itu adab yang pertama. Tadi apa Pak? Sahur. Adab yang kedua yaitu apa? Al-kaffu, menjaga diri, menahan diri. Kalau tadi rukun puasa itu imsak, mencegah, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ada puasa menahan, mencegah dari perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang kotor. Ya, rofas misalnya. Rofas itu ucapan-ucapan yang mengarah ke pornografi. Ya, ucapan-ucapan yang kotor, tidak senonoh. Nah, itu begitu. Tahan lisan, tahan tangan dan jari dari mengetik dan mengirimkan pesan-pesan yang tidak senonoh. Kemudian apa? Yaskhab itu teriak-teriak. Ya. Dari hal-hal yang seperti itu. Atau al-laghu itu yang hal-hal yang sifatnya permainan-permainan yang melalaikan. Tahan dari perkara-perkara tersebut. Permainan-permainan yang melalaikan, teriak-teriak, ucapan-ucapan yang keji, kotor, tidak senonoh, gitu ya. Yang seperti itu tahan. Bahkan kata Nabi, fa in syatamahu ahadun, kalau seandainya ada seseorang yang mencaci maki, memaki dia, ya, atau bahkan sampai ngajak berantem gitu, falyaqul inni shaim. Jawab dengan kalimat apa? Inni shaim, saya sedang puasa. Jadi nggak perlu diladenin, nggak perlu diladenin.
Ya. Artinya pentingnya kita menjaga ucapan, menjaga lisan dan perbuatan. Jangan sampai terpancing, walaupun tadi misalnya ada seseorang yang mengintimidasi atau memancing darah kita untuk naik ya, dengan memancing emosi dan seterusnya. Ucapkan, ini saya sedang berpuasa. Maaf, lain kali aja ya kalau mau ngajak ribut. Saya sedang puasa, saya tidak akan melayani, saya sedang puasa. Nah, ini harus dicamkan, dijaga dengan baik karena terkadang apa tuh namanya? Karena kondisi ya, apalagi kalau di jalan dan seterusnya banyak yang lupa dan lalai dari perkara itu. Padahal itu termasuk diantara penyempurna apa? Puasa kita. Jangan sampai puasa kita dikategorikan oleh sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW hanya sebatas apa? Haus dan lapar doang, nggak dapat apa. Haus lapar tok udah gitu, nggak dapat apa. Ya jangan seperti itu. Ditambahkan kita sudah berpengalaman puasa ya, udah berapa kali kita berpuasa, maka ya harus ada progres peningkatan dari puasa-puasa di tahun yang lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Kita harus punya komitmen untuk meningkatkan kualitas puasa kita di tahun ini. Jangan sampai kualitas puasa kita sama dari tahun-tahun sebelumnya begitu-begitu aja, atau bahkan waliyadzubillah malah menurun gitu ya. Nah, jangan seperti itu. Kita harus punya kesungguhan niat dalam diri kita agar puasa kita yang sekarang harus jauh lebih baik dari sebelum-sebelum. Nah, termasuk diantaranya ini menjaga diri, jangan sampai terjerembab dan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang justru malah merusak puasa kita. Dalam hadis Nabi SAW sabda dalam Bukhari, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa atau belum bisa ya, meninggalkan ucapan dusta dan beramal dengannya, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk ya atas puasa dia. Ya, jadi Allah nggak memandang dan melihat puasa orang tersebut. Ada beberapa apa? Ketiga, al-jud wa mudarasatul Quran. Ada yang ketiga supaya kualitas puasa kita meningkat adalah dermawan dan dekat-dekat dengan Al-Quran. Baik itu membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Intinya kita harus benar-benar bermuamalah yang intens dengan Al-Quran selama Ramadan. Dermawan dengan kita banyak membantu, berderma ya. Bahkan Nabi SAW dua hal ini beliau sangat luar biasa jaga selama Ramadan. Beliau mudarasatul Quran dengan malaikat Jibril bahkan 2 kali dalam 1 bulan itu. Dermawannya luar biasa, bahkan melebihi dari apa? Angin yang berhembus. Yang keempat, ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Jadi kalau sahur tadi diakhirkan sampai menjelang waktu subuh, kalau berbuka justru harus disegerakan. Berbuka harus disegerakan, jangan ditunda-tunda. Buka itu tadi sekali lagi sama dengan sahur, tidak mesti dengan yang berat. Ya, makan dan minum secukupnya, minum air putih itu selesai, tidak katakan buka ya. Atau mungkin ditambah dengan beberapa butir kurma. Kalau di kita gorengan, ya, identik ya buka. Yang kelima, buka puasa dengan sesuatu yang mudah bagi dia untuk dia dapat. Jadi nggak usah membebani diri. Saya buka harus dengan apa ya? Harus cari sesuatu yang jauh, ngantri lama, enggak begitu. Bukan, itu cukup dengan sesuatu yang mudah bagi kita jangkau, ya, dan dekat dengan kita. Dengan air putih, gitu ya, dengan berobat, dengan beberapa butir kurma misalnya yang ada, atau yang memudahkan bagi kita, sesuatu yang mudah bagi kita. Kemudian yang keenam, doa. Jangan lupa berdoa. Ya, ketika seseorang mau buka puasa, maka ketika minum, dia mulai dengan air putih. Baca bismillah yang pertama ya, adab-adab minum sebagaimana berlaku umum. Baca bismillah lalu dia minum. Setelah itu dia baca doa.
Doa yang sabit dari Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Dawud dan sahih hadisnya adalah dhahabat dhama'u wa btalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi setelah seseorang minum baca bismillah lalu minum bismillah. Lalu setelah itu dibaca doanya tadi dhahabat dhama'u wa btalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Hadisnya diriwayatkan Imam Abu Dawud. Selanjutnya, perkara-perkara yang dibolehkan bagi seorang yang berpuasa. Boleh dikerjakan oleh yang berpuasa. Pertama apa? Mandi untuk mendinginkan kondisi badan, suhu keluar panas. Boleh mandi Pak, enggak batal mandi. Boleh. Ya, tidak mengapa. Abu Bakar ya meriwayatkan dan juga beberapa sahabat yang lain berikan dari Nabi SAW. Raqad ra'aitu Rasulullah SAW. Saya pernah melihat Rasulullah SAW. Ya, beliau menuangkan air ke kepala beliau dengan dalam kondisi wahwa shaimun, dalam kondisi sedang berpuasa karena hari itu sangat panas. Ya, jadi beliau pernah persaksian dari sahabat Nabi. Beliau melihat Nabi SAW mengguyurkan air ke kepalanya dalam kondisi beliau sedang berpuasa. Artinya mandi tidak membatalkan puasa. Kemudian apa? Al-madmadah wal istinsyaq. Kumur-kumur dan menghirup. Kalau wudu gitu ya, kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dengan tanpa berlebihan. Ya, kumur-kumur untuk wudu dan memasukkan air ke hidung dengan tanpa berlebihan itu tidak membatalkan puasa. Yang keempat adalah mencium istri. Istri ya. Mencium istri dengan tanpa ada dorongan syahwat. Misalnya mau berangkat kerja, kita sudah biasa nih berangkat kerja saling mencium istri, nggak masalah, nggak batal puasa. Ya, maupun misalnya berangkat kerja atau pulang kerja sudah biasa tuh seperti itu, maka nggak masalah, tidak membatalkan puasa. Ini. Kemudian apa saja lagi yang dikategorikan diperbolehkan bagi seorang yang berpuasa? Misalnya dia telat mandi junub sampai masuk waktu subuh. Sampai masuk waktu subuh. Hal ini pun dikatakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ummu Salamah radhiyallahu anha, dua-duanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mandi junub ketika sudah masuk waktu fajar. Jadi mau berangkat subuh mandi. Jadi artinya tidak mesti sebelum fajar dia harus dalam kondisi suci. Kemudian yang selanjutnya yang seseorang harus menjadi adab bagi seseorang yang hendak berpuasa selain tadi menjaga menjaga sikap, menjaga lisan, kemudian untuk menjaga bermuamalah dengan Al-Quran, ya. Kemudian apalagi dermawan. Nah, perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara yang harus dijaga dengan saksama. Jangan sampai kemudian kita menyepelekan hal itu. Sekali lagi kita harus punya komitmen agar puasa kita tahun ini jauh lebih baik dari puasa-puasa kita yang telah. Harus ada peningkatan, harus ada progres dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan sama saja dengan tahun sebelumnya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga kita, senantiasa memudahkan langkah dan upaya kita dalam beramal, dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menerima segala bentuk kebaikan dari kita semua. Amin. Allahumma amin. Ada yang mau ditanyakan? Pas 5 menit ya Pak, saya menyebut. Silakan Bapak. Ya. Atau satu hari memberi makan ya. 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 Cukup? Baik. Yang pertama yang dialamatkan kepadanya fidyah.
termasuk diantaranya zakat fitrah, adalah dua kelompok manusia. Pertama fakir, yang kedua miskin. Ya, berbeda dengan sedekah secara umum, ada 8 golongan yang berhak mendapatkan sedekah. Adapun untuk zakat fitrah, fidyah hanya dua kelompok, yaitu apa? Fakir, miskin. Siapa itu fakir? Siapa itu miskin? Fakir adalah mereka orang-orang yang punya kemampuan untuk berusaha, namun hasil dari usahanya dia tidak bisa memenuhi kebutuhan primer. Misal, income dia bisa bekerja, dia berdagang, dia bekerja sebagai pekerja, dan income-nya itu misal anggaplah 1 juta misal. Namun dalam sebulan itu sejatinya pengeluaran wajib dia yang nggak bisa sama sekali ditinggalkan wajib adalah misalnya 2 juta, makan sekeluarga, listrik, kontrakan. Nah ini kategorinya fakir. Ya, dia bisa berusaha, namun usahanya kurang dari kebutuhan primer. Yang kedua miskin. Miskin itu adalah mereka orang-orang yang nggak bisa berusaha karena kondisi kesehatan, karena kondisi tubuh fisiknya, karena kondisi sakit, ini nggak bisa berusaha. Berbeda dengan kondisi yang pertama tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, fidyah adalah dialamatkan kepada mereka. Fidyah itu adalah dengan cara mengganti satu harinya dengan 1 kali makan bagi dua kelompok orang tadi. 1 hari untuk 1 kali makan. Jadi kalau 30 hari 1 bulan dia tidak berpuasa, berarti 30 kali makan. Bisa sekaligus dikumpulkan di hari yang sama. Ya, dengan konsepnya misalnya kasih buka puasa bersama, nanti dikumpulkan ya, kumpul di rumah buka puasa bersama, misal dengan kriteria yang dua tadi kelompok manusia ya. Nah, itu bisa sekaligus atau misalnya dicicil, kemampuannya hanya bisa 5 orang 5 kali makan nih seharinya, atau misalnya hanya 1 kali, nggak masalah. Ya, seperti itu. Kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Cukup apa? Cukup ya? Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla sekali lagi menghadirkan, mencatat hadirnya kita di sini sebagai amal saleh bagi kita sekali. Yang benar dari apa yang saya sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, hina salah serta kelirunya dari kelemahan dan kesalahan saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya menampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.